Saya Litrang Handa, CEO Indonesia Property Watch. Salam jumpa lagi di Indonesia Property Channel. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, Pak Nixon Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat pagi Pak Nixon. Selamat pagi ini Pak luar Ali. biasa nih. Ini nih kalau sama Pak Nixon itu santai gayanya ya. Jadi kita mau berbincang-bincang santai aja mengenai kondisi terkini nih Pak dari Bank BTN-nya, dan kita juga mau lihat nanti perkembangan perumahan di Indonesia seperti apa ya Pak ya. Tadi ini luar biasa loh Pak, sebelum ini bincang-bincang tadi dari Korsek bilang data saya itu di Q1 Pak, itu 5,1% pertumbuhan Bank BTN. Tapi tadi pagi-pagi pas waktu briefing ternyata ini 13,6 loh Pak semester 1. Ini apa Pak yang dilakukan Pak Nixon nih? Oke, makasih Pak Ali. Kalau dibilang Bang Ali nanti gubernur ya, Pak Ali aja ya. Nah, makasih Pak Ali. Kita ini masih di dalam bagian transformasi BTN tahun ini, dan memang nanti saya pasti ke rumah deh. Dan memang ini lagi seru-serunya gitu ya. Nah, salah satu yang kita perbaiki pasti bisnis proses, sudah banyak kita rubah. Sekarang semua banyak decentralized, gitu ya. Dari mulai kredit, kemudian back office, middle office kita tarik ke centralized, sehingga lebih cepat dan efisien. Kemudian juga cara melayani, cara pelayanan kita juga kita rubah, cara jualannya anak-anak juga dirubah. Pak Ali mungkin dulu tahunya BTN itu kelasnya MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak 3 tahun lalu kita buat 2 tahun lalu ya, buat satu unit namanya Sales Center. Ya. Udah ada 10 sekarang, Sales Center di seluruh Indonesia untuk tapping masuk ke market yang tengah. Jadi sekarang kita udah ada juga di BSD, ada di Ciputra, ada di brand yang gede-gede di perumahan gitu. Jadi saya bilang ke tim bahwa kenapa sih kita harus fokus di bawah saja? Kenapa kita nggak semuanya gitu? Perumahan, karena toh perumahan juga gitu ya. Dan itu yang Tapi itu kan cukup challenging Pak, dari yang image-nya itu menengah bawah, meskipun ada sales center kan naikin image itu gimana sampai bisa itu ya Pak Nixon? Nah, memang kita mesti lakukan apa yang kita sebut rebranding ulang gitu ya. Dan mengconvince perusahaan developer gede ini untuk BTN ikut juga kadang-kadang mereka agak ragu awalnya, karena mereka pikir masa nasabah pembeli gue nasabahnya bank BTN gitu ya. Itu pernah ada yang ngomong gitu ke saya. Image-nya itu Pak terlalu di bawah gitu. Salah satu developer besar bilang saya gitu, waduh berat juga ya dalam hati saya. Lalu saya pikir, diskusi dengan tim, yang kita lakukan adalah ya kita membuat ini keluar dari cabang, karena cabang itu mungkin yang image-nya terlalu ke bawah. Keluar dari cabang maksudnya itu gimana? Dia tidak orang cabang. Oke. Kita dari buat pusat ya. Nah, dia centralized dari pusat. Lalu mereka juga sebagian besar diambil dari luar. Jadi kita ambil dari bank-bank swasta banyakan ya. Pegawainya, dan mereka nih langsung beda gitu ya cara bekerjanya. Nah, ini yang membuat juga transformasinya berjalan. Kata kuncinya adalah kita mesti berani mengcombine 20% talent kita itu dengan dari luar. Terutama di sales, di IT, digital gitu ya termasuk, kemudian di beberapa area yang terkait pengembangan. Jadi itu kita banyak lakukan inject orang-orang talent dari luar masuk merubah proses. Nah, pertumbuhannya sendiri menurut saya sih hasil ya, kita nggak akan ngejar-ngejar pertumbuhan kalau prosesnya salah gitu ya. Nah, yang 13% itu sebenarnya pertumbuhan laba gitu ya. Jadi Q1 kita 5, kemudian 13. Ya, setting kita memang sampai akhir tahun nih mudah-mudahan pertumbuhan labanya bisa double digit gitu ya. Ketika ekonomi seperti ini, tapi kita coba dorong bisa double digit labanya. Di kreditnya kita masih berharap bisa tumbuh 8-10%, mungkin di 9%-an. Sekarang masih di 8 ya, 78 ya? Sekarang di angka 7. 78 ya, 7 ya. Itu yang bisa memboost pertumbuhan kredit apa Pak? Apa dari program pemerintah kan ada unggulan-unggulan juga kan? Program unggulan pemerintah. Atau itu bukan? Nah, kelihatannya yang pemerintah tumbuhnya
terutama KPR subsidi ya. Karena kan hari ini KPR subsidi cuma satu gitu ya, yaitu FLPP gitu ya. Memang masih ada yang akan dikeluarkan namanya KUR perumahan. Tapi KUR perumahan sendiri kalau kita lihat juknis dan permennya belum keluar, masih tunggu gitu ya. Ini yang mungkin juga pasti butuh waktu gitu ya. Nah, ya saya sering bilang ke kementerian, waktu itu penting gitu ya. Kecepatan itu penting. Nah, tapi kita lihat sampai hari ini belum ada tuh permen tentang KUR perumahan gitu ya. Nah, kalau hanya FLPP, memang hari ini FLPP itu terlalu banyak keterbatasan gitu ya. Sehingga kita lihat, kita coba kejar segmen lain, yaitu misalnya di korporatnya, perumahan-perumahan besar kita masuk juga. Kemudian juga di segmen-segmen yang ekosistem perumahan, misalnya pabrik seng, kayak gitu-gitu Pak. Kita coba masuk ke. Jadi kita sekarang ngomongnya beyond mortgage, kita sekarang ngomongnya adalah seluruh ekosistem perumahan. Jadi tidak hanya KPR Pak ya? Tidak hanya KPR. Termasuk bahan bangunan segala macam. Termasuk bahan bangunan gitu ya. UMKM-nya masuk ke toko material, masuk ke perlengkapan perumahan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita, karena kalau ngomong rumah aja kan, rumah itu kan benda kosong ya. Jadi kita mesti ngomong kebutuhan keluarganya, perlengkapan furniturnya dan seterusnya dan Iya, memang biasa kan kalau beli itu banyak yang kosong. Udah itu dia pusing nih. Dia harus tambah biaya lagi buat itu kan bisa dengan KUR nanti ya. KUR perumahan itu bisa harusnya. Nah, KUR perumahan itu memang menjangkau itu ya. Tapi sebelum KUR perumahan juga kami udah lakukan itu gitu ya. Jadi waktu itu yang kita minta adalah jangan cuma rumah, karena rumah itu hanya bagian dari seluruh ekosistem perumahan. Isinya sekaligus dong ya. Dan kita juga akan coba nawarin nanti rumah beserta paket dengan furniturnya. Jadi kalau yang developer lebih teliti, sebenarnya kebutuhan itu lebih di. Ini dulu bukan udah ada Pak ya, yang kayak gitu ya, di paket di blend gitu harganya. Nggak semua developer mau melakukan itu gitu ya. Mereka mungkin masih menyerahkan desain ke customer, tapi banyak customer yang mau juga sebenarnya. Jadi dia nggak mau mikir lagi, udah di blend. Jadi kan. Iya, sebelum lanjut ke perumahan nih Pak, saya masih penasaran nih, bukan isunya, mungkin memang betul. Cost of fund-nya BTN kan sempat berkurang ya, kecil gitu. Itu apa yang dilakukan Pak Nixon Pak? Karena dulu tuh persepsinya pasti BTN itu kan bank BUMN itu kan cost of fund-nya tinggi gitu. Ini Pak Nixon berhasil menurunkan cost of fund, apa yang dilakukan Pak? Ya, cost of fund kita itu sebenarnya sempat turun ya, 2023 ya, cuma 2024 akhir sempat naik gara-gara SRBI ya. Iya, SRBI itu hampir semua bank mengalami kenaikan. Nah, belakangan nih kita turunin lagi nih, udah 2 bulan kita turunin lagi nih, karena memang liquidity-nya SRBI-nya mulai turun, liquidity-nya mulai ample, mulai longgar, keketatannya mulai terasa melonggar. Langsung kita udah 2 bulan ini kita rapat turunkan terus special rate. Itu ya Pak, itu satu. Cara pertama paling cepat adalah menurunkan bunga-bunga special rate yang bikin mahal gitu ya, bikin pengap lah. Yang kedua, cara jangka panjang. Kita memang lagi ngerubah bank ini ke transaksi. Oh, iya, jadi bank transaksi ya. Bank transaksi. Karena ya jadi visi kita juga udah kebutuhan keluarga ya. Jadi nggak cuma rumah tapi juga kebutuhan keluarga. Jadi kita perlebar kita nggak langsung lompat ke sektor lain, tetap consumer, tetap di sekitar perumahan, tapi kita perlebar gitu. Tadi Pak Nixon bilang ekosistemnya kita lebarin ya, kita rangkul semua ya. Karena ini nggak bisa sendiri sebenarnya setelah kita lihat gitu ya. Nah, termasuk kebutuhan keluarga. Nah, kita mulai mengintroduce transaction bankingnya BTN. Ada balai bisnis, ada balai korporat. Nah, ini tumbuhnya lumayan bagus. Ya. Hari ini di Bali misalnya Mas, Pak Ali ya, kita dulu mungkin nggak kebayang ya BTN tuh satu hari transaksinya, saya baru masuk mungkin ratusan ribu ya. Oh ya. Nggak sampai kali ya 1 juta ya, 200 ribuan mungkin ya. Hari ini udah 5,7 juta transaksi per day. Per day? Per day. Wah,
Jadi yang diproses sebanyak itu gitu ya. Per day ya? Per day. Oke. Jadi kita kalau tahun tuh ngomongnya udah miliaran, tapi per hari udah 5,7 juta. Berarti transformasi ke bank transaksi itu cukup berhasil loh, Pak, ya? Cukup lumayan jalan gitu ya. Lumayan jalan ya. Walaupun saya expect sama tim digital sama tim IT itu 10 juta per hari gitu. Kita bisa ngeran itu. Tapi ini kan transformasinya kayaknya agak challenging juga Pak ya. Ini kan dari 100-200 ribu ke 5,2 juta. Dan semua itu dulu persepsinya Bank BTN itu hanya KPR aja, kredit aja. Betul. Yang betul dilakukan apa Pak? Saya masih penasaran, betul penasaran soalnya. Jadi kita benerin yang pertama kan dulu ya, orang ke banking itu salah satu pilihannya idolanya kan ATM, edisi, jumlah cabang gitu ya. Tapi hari ini kan itu kayak di riset ulang semua tuh sekarang lombanya di mobile. Lo mobile, internet, cash management. Ya. Jadi udah kayak branchless lah. Nah, kita kalau jumlah cabang kalah dari sama Big Four ya. Jumlah ATM juga kalah pada masa itu. Jadi kita gerakinnya juga berat gitu ya ke transaksi. Nah, sekarang dibayar-bayar udah pakai mobile, beli-beli pakai mobile. Gesek-gesek udah mulai geser ke Kris, gitu ya. Kris gratis, kita install langsung. Nah hari ini kita udah punya lebih dari 200.000 merchant. Ini effortnya sih luar biasa sih. 200.000 merchant dan tadi 5,7 juta transaksi per day. Nah satu lagi dibantu oleh COVID sebenarnya Mas. Oleh? COVID. Oh kenapa tuh? COVID itu membuat orang nggak berani berinteraksi kan waktu itu. Jadi semua move ke mobile. Iya, mobile semua. Nah, era itu yang memaksa kita invest di mobile luar biasa. Jadi saya bilang udah stop, nggak mau ya Pak, memang teknologi kemajuan. Stop pertumbuhan cabang, move ke sana. Jadi cabang mungkin kita masih tumbuh tapi nggak akan sebesar yang di masa lalu gitu ya. Semua udah sekarang bayar 25.000 aja pakai mobile Pak. Iya. Ya kan? Betul. Beli kopi 20.000 sen gitu kan. Kadang-kadang saya nanya anak saya ini ongkos kirimnya jangan lebih mahal yang dibeli gitu kan. Iya, betul, tapi betul. itu yang terjadi hari ini gitu ya. Perubahan itu begitu cepat gitu ya. Lalu kita merubah pola layanan kita juga. Nah, yang menarik Mas Ali, ini orang-orang di teller, di customer service ini juga jadi kurang kerjaan nih sekarang. Ya kan, ini sehari cuma berapa saya tanya, cuma 30, ada yang 20, dulu kan 100 lebih gitu ya. Karena udah move to mobile, akhirnya orang-orang ini kita suruh jualan mobile. Jadi kita pindah dari teller, frontliners menjadi orang sales. Tapi pakai dididik dulu, sales digital. Dan itu yang mempercepat juga. Iya. Berarti ini selama udah 3 tahun berarti ya. Ini transformasi ini luar biasa loh. Gede banget. Ya. Cuma Mas Ali jarang ketemu saya, jadi kaget juga sekarang dia. Enggak, sebenarnya Pak Nixon yang waktunya ketat banget kan. Iya. Oke, kembali lagi ke program perumahan nih Pak. Ini tadi ada kur perumahan ya, kemudian program yang udah dijalankan banyak gitu. Dari si Pak Nixon Pak, ini program 3 juta rumah ini gimana tanggapannya Pak? Apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu? Memang udah banyak nih Pak ya, cuman apa lagi yang masih dibutuhkan gitu loh? Iya, yang pasti ya, yang saya sering omongin, saya tuh bukan mengkritik ya, saya selalu come up dengan usulan. Gitu. Kalau kritik kan cuma ya mengkritik. Kalau saya selalu nggak ada solusi ya gitu ya. Saya selalu come up dengan usulan dan solusi. Yang pertama yang terjadi adalah kalau kita lihat ya persoalannya kan ada backlog gitu ya. Walaupun backlog ini secara statistik sering diperdebatkan, gitu ya. 9,9, 12 ya, whatever lah. Naik lagi gitu ya. Kadang naik lagi, turun lagi. Ya, tapi oke lah kita pakai angkanya BPS 9,9 gitu ya. Kemudian yang kedua ada dari sisi rumah tidak layak huni. Ya. Itu juga jumlahnya secara statistik juga berubah-berubah terus. Waktu pakai data pemakai PLN 450 watt, angkanya 26 juta, tapi belakangan mereka bilang, BPS bilang 19 juta. Ya. Oke. Berarti bagus sudah turun Pak. Iya, bagus sudah turun ya kan.
either datanya rapi atau memang terjadi penurunan gitu ya. Waktu statistiknya dimulai. Nah, tapi itu kan tetap angka besar, Pak. 19 tambah 10 ya 29, 28 sampai 29 juta rumah kebutuhannya. Satu butuh dibangun, satu butuh diperbaiki. Nah, yang menjadi masalah tentu saja kalau dari sisi pemerintah, satu budget APBN gitu ya. Kedua pola, ketiga konsistensi. Ini sering sekali jadi masalah. Nah, saya bilang memang kita mulai dari yang paling dibutuhkan masyarakat. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana membuat program yang match dengan 19 tambah 10 tadi, Pak. Nah, ini yang terjadi hari ini kan baru FLPP saja gitu ya. Dan itu membangun rumah juga kuotanya hari ini 350.000 gitu ya. Nah, kalaupun di-push lebih, sisi supply-nya juga berat. Sisi supply. Tapi dengan kurva perumahan kan harusnya bisa nanti. Harusnya bisa gitu ya. Tapi yang hari ini maksudnya yang sudah berjalan ini di 350.000 aja sisi supply-nya itu udah berat. Karena masih ada isu lama perizinan, sertifikasi. Ya, perizinan tuh masih PR tuh, Pak. PR di daerah-daerah gitu ya. Sertifikasi lahan dan seterusnya. Kemudian ada LSD, ada macam-macam persoalan di sana. Nah, ya tata ruang lah intinya. Nah, di sisi demand kan orang masih nunggu terus. Nah, kita pernah ngusulin, Pak, yang ada sekarang saja. Tolong kita perluas. Perluas. Nggak cuma beli rumah. Karena kalau kita beli rumah hari ini makin lama makin jauh, gitu ya. Lalu yang dibutuhkan apa? Ya, pertama kebutuhan rumah perkotaan. Jadi kan banyak tuh instrumennya dari mulai sewa beli, rent to own dan sebagainya. Jadi kita menyasar nggak menengah bawah aja, Pak ya. Kita ngomong menengah perkotaan nih. Betul, menengah perkotaan ini juga nggak mampu beli rumah kan. Kan persoalannya kan orang melihat ini menengah, tapi kenyataannya nggak mampu beli rumah. Itu seringkali kita bilang bahwa di perkotaan ini dipercepat aja, gitu ya. Dan itu kita mulai invite investor asing kemarin Qatar misalnya. Nah, cuma nih ada model yang udah pernah ada TOD di kereta api, itu aja dicepetin dibangun dengan Perumnas atau dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu dicepatkan karena di rumah di perkotaan itu jadi isu banget. Betul. Dari kelompok muda ini. Either dia beli atau dia sewa. Tapi sewa. ketika sewa pun nggak ada nih, Pak, supply-nya. Betul. Nah, itu yang mesti dicepetin. Nah, memang waktu TOD itu ada persoalan antara kereta api, LRT, Dirjen gitu ya. Kemudian juga developer. Nah, ya menurut saya persoalannya itu aja kita eliminir supaya tetap jalan gitu. Itu satu ya, Pak ya. Kedua, di kota atau di katakanlah saya ambil contoh Jabodetabek ya. Itu banyak sekali orang-orang di Indonesia ini tinggal sama orang tuanya. Banyak, Pak ya. Jadi orang tuanya dulu sempat beli rumah. Berarti dia nggak mau beli rumah lagi nanti? Dia nggak mau beli rumah lagi karena kalau dia beli rumah dia terlalu jauh dari orang tuanya atau dari tempat kerjanya dengan berbagai pertimbangan. Dan di Indonesia rata-rata orang tua tuh tinggal sama anak atau ada satu anak yang tinggal sama orang tua. Bisa gitu ya. Dan itu persoalan di perkotaan banyak banget. Nah, kalau mereka beli udah terlalu jauh dengan uang FLPP. Nah, saya bilang FLPP diperluas aja buat rumah-rumah yang sudah mumpung di kota ini, sekaligus memperbaikinya gitu ya. Yaitu buat renovasi rumah atau bangun ke atas. Iya, Pak ya, dengan lahan yang terbatas. Itu ada usulan, maaf saya potong nih, Pak. Ada usulan tuh di yang FPPP kan 5%, saat ini masih 5% bunganya. Tapi ada usulan waktu itu yang 7-15% MPP, masyarakat MBP lah, masih menengah tanggung gitu. Itu naikin lagi jadi di atas FPPP gitu loh. Bisa nggak itu, Pak Nixon gimana? Itu salah satu yang kita usulin yang di perkotaan tadi, tetap FLPP, limitnya sampai 500 juta, 200 sampai 500. Karena rumah 180 juta tuh udah nggak ada, kita mesti realistis juga. 200 sampai 500 di perkotaan, lalu bunganya katakanlah nggak 5 tapi jadi 6 sampai 7 lah. Gitu ya, stagger naiknya. Nah, ya pola subsidinya juga bisa dibunga, Pak, bisa di liquidity, dan yang terakhir dilakukan pemerintah ini bisa kasih hak pakai lahan. Kayak model jadi ke lahannya
semacam gratis atau murah, sehingga Berarti membangunkannya tanah-tanah pemerintah masih. tanah-tanah pemerintah. Dikasih SHGB katakan 50 tahun. Nah, tapi kan ini persoalannya nggak cuma perumahan sendiri, dia masih ngomong sama Kementerian ATR BPN, Pemda dan seterusnya. Nah, yang kita mau lihat adalah nih kecepatan strategi bersama nih, koordinasi bersama gitu ya. Mungkin harus ditarik sampai ke level Menko menurut saya, nggak cuma di Menteri Perumahan, supaya koordinasi dalam bidang lahan, tata ruang, sertifikasi ini jadi satu kesatuan. Ya saat ini kayaknya masih belum, meskipun udah ada Menko, tapi kayaknya koordinasinya masih masing-masing, Pak. Nah itu yang saya bilang, nggak bisa strategi sendiri. Kan yang penting ini nyusun strateginya dulu nih, ya, menyelesaikan persoalan backlog dan tidak layak huni. Kemudian FLPP diperluas, nggak cuma buat beli, tapi juga bisa buat bangun atau buat renovasi. Iya, ini untuk pemerintah juga, ini kan seakan untuk pemerintah nih Pak. Jadi kita lihat pun ini kan meskipun sekarang ada Menko-nya, tapi ini kan masih berjalan masing-masing. Yang tadi Pak Nison bilang, ini mesti ada satu strategi bersama lah, dirijennya ya, betul-betul tampil di sana ya. Pak Nison, harapan ke depan apa nih Pak? Ini kan masih tetap optimis ya, dari pasar perumahan Indonesia ini kan agak melambat, ke depannya seperti apa, dan Bank BTN harapannya seperti apa Pak? Ya, kita pengen ada gairah baru di industri perumahan ya. Nggak bisa pakai cara-cara lama saja. Ya, cara lama udah benar, tapi hari ini nggak cukup. Gitu Apa ya. contohnya apa Pak? Yang Ya tadi bisa saya perluasan FLPP, FLPP ya. perkotaan. Kemudian juga coba kita pikirkan kemungkinan kepemilikan warga asing untuk apartemen. Karena tuh sekarang apartemen kan bisa dibilang pasarnya stagnan ya Mas. Betul, betul. Benar-benar stagnan. Dan belum ada terobosan baru supaya marketnya bergairah lagi. Nah, itu udah lama loh Pak. Nah, kalau saya usul, yang bisa bikin Malaysia kayak Penang itu laku apartemen kan asing boleh beli, dikasih batas waktu. Toh apartemen nggak miliki tanah gitu ya. Katakanlah 50 sampai 80 tahun gitu ya. Nah, itu bisa menggairahkan apartemen-apartemen yang lesu hari ini gitu ya. Karena itu kayak nggak ada strategi, kayak berhenti gitu loh. Dan nggak ada yang pernah punya ide baru di nothing to do juga, diem ya, kita mau ngapain diem aja gitu ya. Jadi sayang ini bener-bener ya rusak lama-lama gitu ya, karena ada batas waktunya juga yang namanya apartemen itu. Nah kemudian juga selain tadi, satu terobosan lagi saya bilang gini Pak, persoalan di rumah hari ini selain quantity, karena kita ngomong quantity dulu kan, saya bilang ke Pak Menteri juga kualitas. Ya, kualitas dalam apanya nih? Dalam artian kualitas rumah yang dibuat standarnya oleh Kementerian PKP dulu PUPera, itu realisasinya bisa nggak sama antar developer. Betul. Jadi saya usul PKP itu udah mulai mikirin kualitas dengan cara kan, pasti aparatnya terbatas. Ada satu off-taker. Oke. Jadi juga off-taker ini nanti penting banget gunanya nih. Waktu itu saya udah ngomong Pak Pari. Pak Pari kan komisarisnya kita. Off-taker ini memastikan nanti yang dibeli itu standarnya sama. Betul. Itu satu. Kedua, memastikan bahwa sisi supply, demand-nya itu udah keserap. Jadi kayak bulognya ya. Dan dia nanti menjual ke masyarakat dengan cara yang sesuai ketentuan. Nggak ada macam-macam lagi gitu ya. Nah, si off-taker ini juga bisa membentuk, nah sekarang lagi nggak ada di market gitu ya, pasar secondnya rumah-rumah subsidi ini. Iya, pasar second. Betul. Jadi kayak berhenti aja udah, kosong ya kosong gitu ya. Betul. Nah ini yang menurut saya kalau di mobil tuh kan ada merek-merek buat mobil second gitu ya. Pasarnya dibuat hidup gitu. Betul. Nah di perumahan tuh nggak ada. Betul. Dan nggak ada yang menggerakkan. Nah menurut saya satu lagi idenya adalah adanya off-taker yang juga menyerap, memastikan standarnya sama, juga bisa menyerap kebutuhan pasar second. Betul. Menarik tuh Pak, yang off-taker untuk yang rumah subsidi second gitu ya. Betul. Bagus belum ini. Kalau nggak ada Pak, harganya tuh bisa nggak karu-karuan ke atas, bisa dijatuhkan juga nanti. Dan di Amerika pernah terjadi krisis karena rumah. Iya betul, subprime mortgage ya. Kita nggak ada sekarang nih kayak pasar bebas, nggak ada off-taker, nggak ada player yang menjaga dari sisi kepastian harga, kepastian beli maupun
make sure bahwa quality-nya standar. Oke Pak, ke depan Pak gimana Pak? Saya yakin ya, masih yakin ya. Kita kan masih optimis ya. Kalau nggak optimis kita nggak akan keluarin ide lah ya. Ya kan? Kita optimis dan kita selalu challenge tim untuk selalu mengeluarkan ide baru sekecil apapun di BTN. Teman-teman keluarin ide, walaupun tuh lucu, tapi ya seperti inilah ruangan kerja juga. Akhirnya kita serahkan keluar ide-ide baru, teman-teman memastikan bahwa ini bisa mendorong produktivitas kita gitu ya, mendorong produksinya kita, dan mudah-mudahan sih BTN stabil ya pasarnya gitu ya, dan itu kita jaga banget hari ini. Ini luar biasa loh, ini Pak Nixon ini di bawah kepemimpinan Pak Nixon ini saya lihat sendiri ya, jadi dari pertumbuhannya di sales center ya, pertumbuhannya digenjot sampai berapa kan 13,6, harapannya nanti 2 digit lagi pasti Pak ya? Ya, kita masih serius ya Pak Nixon ngomongin itu. Ya, ke depan harus bisa double digit lah Pak, pertumbuhan kredit juga. Karena ini kita kan satu korporasinya, kedua ada unsur membantu pertumbuhan ekonomi ya. Karena nggak korporasi, nggak hanya pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan growth kredit, tapi kita juga nih secara manajemen Pak, culture-nya memang udah luar biasa ya. Mungkin lebih efektif, lebih efisien gitu Pak ya. Ya, kebetulan sekali Pak Ali ya, kita punya pegawai hari ini 80% lebih itu millennials. Oh, jadi sama lah Mas saya Pak. Iya, kita sama. Jadi lebih gampang dibentuk lah ya, masih bisa dibentuk dan mereka nggak bandel tapi Pak ya. Nggak bandel. Ini berani yang baik lah. Agile. Bukan agile ya, agile. Agile loh, bukan itu kan. Agile. Oke, thank you loh Pak Nixon, ini luar biasa. Bincang-bincang ini singkat tapi memang banyak insight yang mungkin bisa jadi referensi juga bagi bank-bank lainnya, karena pertumbuhannya ini bukti nyata bahwa bank BTN yang tadinya mungkin hanya dipandang hanya menengah bawah, ini sempat naik juga image-nya, dan tidak hanya image saja, pangsa pasarnya juga, dan secara manajemen tadi luar biasa. Thank you Pak Nixon. Makasih Pak Ali. Luar biasa banget, thank you banget. Sering-sering main ke sini ya. Iya dong, ini Pak Nixon mesti siapin waktu juga buat kita ngobrol nih. Oke, thank you, luar biasa. Sampai jumpa lagi di Vision Property Channel.